Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah pemrograman Android pertemuan 11. Pada pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai penyimpanan data. Adapun topik yang kita bahas hari ini yaitu pengantar, kemudian mengenai share preference, MySQL, dan juga SQLite. Yang pertama kita bahas kali ini adalah dari segi pengertian. Kenapa sih kita harus menggunakan database di aplikasi Android yang kita bangun? Nah, penyimpanan data ini sangat penting sekali dalam aplikasi Android. Nah, ini memungkinkan aplikasi yang kita bangun nantinya bisa menyimpan data ataupun bisa menyimpan informasi secara permanen ataupun juga secara sementara. Nah, pemilihan media penyimpanan yang tepat ini dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi dan juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna terhadap aplikasi yang kita bangun. Yang pertama kita bahas adalah share preference. Share preference ini memiliki pengertian yaitu database yang berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nilai. Nah, database ini cocok untuk preferensi pengguna. Kelebihannya mudah digunakan untuk data sederhana, ringan, dan cepat diakses. Tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa digunakan untuk pengolahan data yang sederhana, tidak cocok untuk pengolahan data yang bersifat kompleks. Yang kedua, SQLite database. Nah, SQLite database ini adalah database lokal yang digunakan untuk menyimpan data terstruktur dalam bentuk tabel. Kelebihannya, database ini dapat mendukung penyimpanan data besar dan terstruktur sehingga database ini juga dilengkapi dengan query SQL yang memiliki sifat kompleks. Tetapi SQLite ini juga punya kekurangan, yaitu pengelolaan lebih rumit dibandingkan dengan share preference. Sehingga dalam penggunaannya SQLite ini hanya digunakan pada jenis aplikasi yang menggunakan pengelolaan data kompleks. Tidak bisa bersifat sederhana, harus database ini bersifat kompleks. Kemudian ada namanya MySQL. Nah, MySQL ini adalah database server berbasis cloud untuk penyimpanan data terpusat. Memiliki kelebihan yaitu cocok untuk data besar dan terdistribusi. Nah, MySQL pada Android ini mendukung akses di banyak perangkat. Tetapi kekurangan dari MySQL ini adalah saat penggunaannya kita harus selalu terhubung dengan internet. Aplikasi yang tidak terhubung dengan internet tidak bisa menggunakan database MySQL sebagai database-nya. Kemudian ada penyimpanan internal dan eksternal atau internal dan external storage. Untuk internal storage sendiri, data aman tidak bisa diakses oleh aplikasi lain. Kenapa? Karena dia hanya berada di internal perangkat. Kemudian tidak perlu menggunakan izin akses saat kita menggunakan penyimpanan internal ini. Kemudian untuk external storage ini memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan internal storage. Kemudian external storage dapat diakses oleh aplikasi lain. Jadi saat kita menggunakan external storage maka harus ada izin dari pengguna agar bisa mengambil data ataupun menghubungkan data dengan aplikasi yang kita bangun. Nah, dalam penggunaan beberapa jenis dari media penyimpanan tadi, maka kita harus bisa menentukan data ataupun jenis database apa yang paling sesuai dengan aplikasi kita. Bagaimana caranya? Maka kita harus memahami karakteristik dari setiap database yang ada tadi. Nah, untuk share preference, kita menggunakannya di saat kita membangun aplikasi yang memiliki pengaturan pengguna atau yang datanya bersifat sangat sederhana. Kemudian untuk SQLite database,
Kapan kita menggunakannya? Itu di saat kita memiliki database yang datanya terstruktur dan juga memiliki query yang kompleks. Nah, kemudian untuk MySQL database, kita menggunakannya saat data yang kita gunakan itu sangat besar. Jadi, ketika kita mau membangun aplikasi yang nantinya datanya sangat besar, maka kita harus menggunakan database MySQL untuk aplikasi Android kita. Kemudian yang keempat, ada external storage tadi. Kapan sih kita menggunakan external storage? Ini saat kita membangun aplikasi yang data besar tetapi bersifat bisa dibagi, yaitu apa saja? Gambar dan video. Ya, jadi ketika kita punya foto, kita punya video, kita mau menyimpan ke dalam aplikasi kita, maka kita harus menyimpannya ke eksternal, bukan internal. Kenapa? Karena internal hanya memiliki sedikit memori penyimpanan. Nah, untuk pengimplementasian share preference, ya, kita menggunakannya saat editor ini untuk mengunci, ya. Jadi ketika kita mau menyimpan ataupun kita mau mengunci data yang memiliki konsep kunci nilai, gunakanlah share preference ini, ya. Dari segi pengambilan data, yang digunakan di share preference adalah metode get. Jadi saat penggunaan share preference, maka kita harus menggunakan get data atau get text untuk mengambil data yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian di dalam share preference, saat kita mau menghapus data, kita bisa menggunakan metode remove atau clear dalam penghapusan datanya. Jadi saat memberikan perintah di file Java untuk share preference, untuk mengambil data tadi kita menggunakan get, untuk menghapus kita menggunakan remove atau clear. Nah, untuk SQLite database, ya, saat kita membuatnya, ini kan tadi untuk aplikasi yang bersifat kompleks, ya. Nah, saat kita mau membangun database yang menggunakan SQLite tadi, maka kita wajib menggunakan yang namanya SQLite Open Helper. Yang mana SQLite Open Helper ini digunakan untuk membuat dan mengelola database. Nah, ketika kita mau menambahkan data di aplikasi, maka di file Java kita bisa menggunakan metode insert. Jadi query yang digunakan adalah query SQL di dalamnya, insert into, kemudian diikuti dengan nama tabel dan seterusnya untuk mendapatkan hasil ataupun untuk memasukkan data ke dalam database. Kemudian untuk pengambilan data, maka di sini kita bisa menggunakan query select yang biasa digunakan di SQL untuk pengambilan data. Nah, untuk perbaruan data, maka kita menerapkan update di dalam query aplikasi yang dituliskan di file Java-nya. Nah, untuk MySQL sendiri, ya, ini lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena kita harus melakukan persiapan server. Ya, server disiapkan untuk mengelola query dari SQL-nya. Nah, kemudian setelah kita melakukan persiapan server, maka kita harus membuat API web untuk komunikasi antara aplikasi Android dengan server. Maka kita bisa menggunakan PHP di sini. Nah, yang ketiga adalah melakukan integrasi dengan Android. Nah, untuk melakukan integrasi dengan Android ini, maka kita bisa menggunakan library seperti Retrofit untuk melakukan HTTP request ke server. Nah, kesimpulannya, saat menggunakan share preference ini ideal untuk data sederhana seperti pengaturan pengguna. SQLite cocok untuk data terstruktur yang query kompleks. MySQL merupakan pilihan terbaik untuk data terpusat dan dapat diakses secara jaringan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.